Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sistem Kendali Cerdas ini, kami akan mempresentasikan dengan judul Pengaplikasian Jaringan Saraf Tiruan untuk Mengidentifikasi Penyakit pada Ayam Broiler menggunakan metode backpropagation. Ya, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana saya sendiri yaitu Bagus Rahmat Hidayat dengan NIM akhir 90, dengan rekan saya Surya Wisnu Hidayat NIM akhir 87, terus ada Ananda Darmawan dengan NIM akhir 103 dan Muhammad Reza Palevi dengan NIM akhir 13. Nah, baik untuk selanjutnya itu dengan pendahuluan terlebih dahulu ya, mengombinasikan pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan CST menggunakan metode backpropagation. Proses identifikasi penyakit ayam broiler dapat dilakukan secara otomatis dan objektif. Di mana pada kali ini tuh terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses pengolahan citra kotoran ayam broiler untuk mengekstraksi ciri-ciri yang dapat digunakan dalam identifikasi penyakit. Yang kedua, bagaimana penerapan metode jaringan saraf tiruan JSC backpropagation dalam mengklasifikasikan penyakit ayam broiler berdasarkan citra kotoran ayam. Yang selanjutnya ada seberapa baik kinerja CST backpropagation dalam mengidentifikasi penyakit ayam broiler ditinjau dari tingkat akurasi dan error sistem. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya, apa sih jaringan saraf biologi itu? Jadi saraf biologi adalah sistem saraf alami yang tersusun dari neuron dan sinapsis, berfungsi menerima, memproses, dan meneruskan impuls untuk mengatur aktivitas tubuh, merespon rangsangan, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan saraf tiruan atau JST itu. Nah, di mana proses kerja JST dimulai dengan pemberian input pada lapisan input, yang lalu nilai input tersebut kemudian dikalikan dengan bobot tertentu, dijumlahkan dengan nilai bias, dan selanjutnya diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, output dari suatu lapisan akan menjadi input bagi lapisan berikutnya hingga mencapai lapisan output, dan proses ini memungkinkan JST untuk memodelkan hubungan yang kompleks dan bersifat nonlinear antar data. Nah, metode backpropagation ini bekerja dengan cara minimalkan error antara output jaringan dan target yang diharapkan melalui proses penyesuaian bobot secara bertahap. Yang pertama itu ada perambatan maju atau forward propagation, yang dimana proses aliran data dari lapisan input ke output untuk menghitung keluaran jaringan, di mana setiap neuron memproses input berbobot dan bias melalui fungsi aktivasi, lalu hasilnya dibandingkan dengan nilai target. Yang kedua itu ada perambatan mundur atau backward propagation, adalah proses menyebarkan error dari lapisan output ke lapisan sebelumnya untuk memperbarui bobot dan bias sehingga kesalahan keluaran jaringan diminimalkan hingga tercapai error yang diinginkan atau iterasi maksimum. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ayam broiler dan penyakitnya. Ya, itu ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggul yang dikembangkan khusus untuk menghasilkan daging dalam waktu pemeliharaan yang relatif singkat. Ayam broiler memiliki karakteristik pertumbuhan yang sangat cepat, konversi pakan yang efisien, ukuran tubuh besar, serta masa panen yang singkat. Untuk penyakitnya itu ada coccidiosis, Newcastle disease, dan Salmonella. Nah, untuk pengolahan citra digital akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengolahan citra digital sendiri, di mana modul RGB mempresentasikan warna melalui komponen merah, hijau, dan biru, namun memiliki keterbatasan terhadap perubahan pencahayaan.
Oleh karena itu, digunakan transformasi ke ruang warna HSV yang lebih sesuai dengan persepsi manusia dan lebih stabil terhadap intensitas cahaya, sehingga efektif untuk ekstraksi ciri warna dan klasifikasi objek, termasuk identifikasi penyakit ayam broiler berdasarkan citra kotoran ayam. Untuk melacak alur penelitian ini, yang pertama yaitu mulai, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan dan analisis data, kemudian kalau ke data uji langsung pengujian atau data latih ke pelatihan, kemudian ke perancangan langsung ke pelatihan, kemudian pengujian dari pelatihan, ketika tidak MSE atau implementasi, ketika yes ke pengujian, implementasi, dan selesai. Untuk alur penelitian pengumpulan data, data citra tersebut terdiri dari beberapa kelas penyakit, yaitu kokidiosis, Newcastle diseases, Salmonella, serta kelas ayam sehat. Data yang digunakan berjumlah 700 citra, yang kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji untuk keperluan pelatihan dan pengujian sistem. Kemudian praproses data. Pada tahap ini, citra kotoran ayam yang masih dalam format RGB ditransformasikan ke ruang warna HSV. Selanjutnya dilakukan ekstraksi ciri dengan menghitung nilai rata-rata komponen hue atau H, saturation atau S, dan value dan atau V dari setiap citra. Nilai HSV tersebut digunakan sebagai data input pada jaringan syaraf tiruan. Untuk rata-rata nilai HSV citra kotoran ayam broiler, yang pertama dengan penyakit Cocodes, H itu 0,1303, S 0,3225, dan V 0,6773. Pada penyakit Newcastle disease hanya 0,2612, S-nya 0,16671, V-nya 0,56151. Pada penyakit Salmonella hanya 0,2844, S-nya 0,21053, V-nya 0,57003. Dan yang sehat 0,3117 dan S 0,729 dan V 0,5977. Untuk hasil pelatihan JSC Propagation, berdasarkan hasil pelatihan menggunakan 600 data latih, diperoleh nilai mean square error atau MSE sebesar 0,338. Nilai MSE tersebut menunjukkan bahwa jaringan syaraf turunan mampu minimalkan selisih antara output jaringan dan target yang diharapkan. Penurunan nilai error yang terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah iterasi menandakan bahwa jaringan mengalami proses konvergensi dan berhasil mempelajari pola data dengan baik. Kemudian untuk hasil pengujian sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, hasil pengujian sistem. Berdasarkan hasil pengujian sistem, sistem JST Backpropagation mampu mengidentifikasi penyakit ayam broiler dengan tingkat akurasi 90% dari total 100 data uji yang digunakan. Sebanyak 90 data berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 10 data lainnya mengalami kesalahan klasifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan yang dibangun memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola ciri warna HSV dari citra kotoran ayam. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini yaitu yang pertama,
Ruang warna HSV efektif mempresentasikan ciri visual kotoran ayam boiler untuk klasifikasi penyakit. Yang kedua, jaringan saraf tier 1 backpropagation arsitektur 3-3-2 mampu mempelajari pola nilai HSV dengan baik, yaitu MSE sama dengan 0,338. Yang ketiga yaitu yang terakhir, sistem mencapai akurasi 90% pada data uji dan berpotensi digunakan sebagai alat bantu deteksi penyakit ayam boiler berbasis citra. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari klasifikasi penyakit ayam broiler. Di sini menggunakan bahasa Python, menggunakan NumPy untuk memudahkan perhitungan numerik JST. Karena JST sangat bergantung pada operasi aljabar linier. Untuk selanjutnya menggunakan terdapat data input untuk HSV sendiri. Di sini data ini untuk menggantikan gambar dari klasifikasi kotoran ayam, yang mana kolom X1 untuk H, X2 untuk S, dan X3 untuk V. Dengan target output yang pertama 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Di mana yang 0,0 itu untuk penyakit coccidiosis, yang 0,1 untuk Newcastle disease, dan yang 1,0 untuk Salmonella, dan 1,1 untuk menunjukkan bahwa ayam sehat. Di sini terdapat parameter jaringan, yaitu neuron menggunakan 3, hidden neuron 3, dan output neuron 2, dengan alpha 0,9 dan epoch 1000. Epoch sendiri di sini untuk jumlah iterasi. Selanjutnya dilakukan inisialisasi bobot dan bias, di mana V merupakan bobot input atau hidden, W merupakan bobot hidden yaitu output, dan B strip hidden dan B strip output yaitu bias neuron. Selanjutnya yaitu proses pelatihan. Lanjut, terdapat bagian hidden layer, yaitu untuk forward propagation, yang sesuai dengan rumus Zin sama dengan V0 plus sigma X1 V sigma XI VI J. Z sama dengan F dalam kurung Zin. Selanjutnya yaitu output layer. Lanjut pada error output, yaitu error sama dengan T min Y.
di mana error sama dengan target min output JST. Lanjut pada bagian pengujian JST, di mana z-test sama dengan sigmoid dalam kurung np.exv plus b hidden. Y-test sama dengan sigmoid np. dalam kurung z-test, w plus b output. Pada selanjutnya terdapat klasifikasi dan akurasi. Dengan menggunakan threshold 0,5 digunakan untuk menentukan kelas. Akurasi akan dihitung dari kecocokan output dan target. Jadi program ini mengimplementasikan algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation sesuai dengan jaringan saraf tiruan backpropagation dengan arsitektur 332 dan fungsi aktivasi sigmoid, learning rate 0,9 dan iterasi hingga 1000. Proses pelatihan ini dilakukan melalui perambatan maju dan perambatan mundur untuk meminimalkan error antara output jaringan dan dilihat outnya di sini output JST hasil klasifikasi dan target dengan akurasi sistem 50%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari simulasi